Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang praktek coaching, di mana saya Santi Rahayu sebagai observer dan Bu Lina sebagai coach, Bu Desi Susanti sebagai coaching. Tapi sebelumnya Bu Lin, saya akan sedikit bertanya kepada Bu Lina. Menurut Bu Lina, model apa yang akan Ibu kembangkan terhadap coaching? Baik Bu Desi, Bu Santi, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengembangkan model TIRTA, Bu. Di mana TIRTA itu merupakan akronim dari T tujuan, I identifikasi, kemudian R rencana aksi, dan T adalah tanggung jawab. Dengan kompetensi yang akan dikembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang terukur. Mungkin begitu. Berarti di sini Bu Lina akan memberikan pertanyaan yang lebih spesifik ya Bu ya? Iya, betul. Jadi mengarahkan kepada coach tentang pemikirannya, Iya. menggali ide-ide Betul. yang akan coach itu terapkan gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Sekarang silakan Ibu untuk ngobrol sama Bu Desi. Terima kasih. Kita mulai ya, Bu Desi ya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Desi, apa kabar nih hari ini? Waalaikumsalam Bu Lina, alhamdulillah kabarnya baik. Gimana kabar Bu Lina hari ini? Alhamdulillah juga Bu. Oh iya Bu Des, sesuai dengan jadwal kita kemarin nih, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar tentang masalah yang Ibu hadapi. Kemudian apa yang ingin Ibu Desi sampaikan? Iya Bu ya, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu ya, mengganggu waktu Ibu. Mudah-mudahan Ibu nggak lagi sibuk ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Nah, ini ya Bu ya, saya itu mempunyai sedikit permasalahan ya di kelas saya. Itu tentang adanya anak yang kurang mandiri ya Bu, tidak mandiri bahkan. Karena apa? Anak tersebut ketika ditinggal orang tuanya dia selalu menangis. Nah, orang tuanya itu harus ada di dalam kelas Bu. Jadi harus menunggunya itu di dalam kelas. Kalau menulis nggak pernah beres. Ketika orang tuanya keluar, nah, dia menangis, terus nggak beres. Sehingga ketika saya akan melakukan pindah materi pindah materi, yaitu malah mengganggu kan semakin menjadi nanti gitu seperti itu. Akhirnya mengganggu proses pembelajaran yang ada di kelas kami. Seperti itu Bu permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Iya, jadi ada anak yang tidak mandiri, ketika ditinggal menangis, begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Kemudian tidak mau menulis. Jadi sepertinya apa yang ingin Ibu ucapkan atau hasilkan dari anak tersebut? Yang ingin saya capai ya Bu, dari anak tersebut itu saya menginginkan anak itu menjadi anak yang mandiri gitu ya, tanpa ketergantungan kepada orang tuanya gitu. Terusan mau juga menulis apa yang ini pelajaran apa dia mau menulis. Jadi belum kalau menulis teman-temannya ya seperti itu Bu. Kalau menulis teh terus ada orang tuanya, kalau orang tuanya nggak ada. Nah, yang saya inginkan itu anak mandiri lah, minimal anak tersebut tidak menangis di dalam kelas ketika orang tuanya tidak ada, seperti itu. Oh baik. Jadi di percakapan kita kali ini Bu Desi bisa mendapatkan solusi agar anak tersebut bisa mandiri. Ya betul begitu Bu. Coba Bu Desi, saya ingin tanya sedikit nih. Menurut Ibu, anak yang mandiri itu anak yang bagaimana ya? Anak yang mandiri itu anak yang sudah tidak tergantung lagi ya karena orang tuanya, karena kan situasi sekarang anak tersebut udah kelas 3, mungkin kemarin
Bu Di ya. rumah, Di rumah. ya, Jadi betul. segala sesuatu kan tergantung sama orang Iya. tua, dulu juga tergantung sama orang tua. Betul. Nah, yang saya inginkan itu anak itu ketika sekarang kan ada tatap muka, Iya. ada rasa Sekarang mandirinya. jauh mungkin Ya, dari jauh orang dari tuanya, orang tua. ya. Seperti itu Bu Adi. Jadi anaknya biar mandiri lah anaknya, Iya. jangan ditungguin karena kan usia apalagi sudah tahu ya kalau dia itu harus benar-benar sudah mandiri seperti itu. Oh, Yang saya iya. inginkan itu seperti itu. Jadi anak yang mandiri di usia sekarang Iya. ini mungkin ya, Iya, Bu Desi ya. Jadi Bu Des, coba anak tersebut itu tidak tergantung kepada orang tuanya dan mau menulis sendiri, Iya. begitu ya mungkin ya Bu Desi. Kemudian indikator apa yang Bu Desi tahu tentang mandiri itu sendiri? Ya kalau ya, contoh kecilnya ya terhadap anak tersebut indikatornya. Jadi ketika ibunya pergi nggak nangis lah Bu. Oh, Seperti iya, iya. ini mah ibunya pergi keluar sedikit nangis. Nah Iya. ya saya harapkan anak tersebut mulai mandiri, gitu. Iya. Menulis beres sehingga kan proses pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan lancar. Lancar, Seperti tidak itu. terganggu Iya, mungkin ya. karena kan Iya. anak-anak itu yang lainnya teman-temannya merasa terganggu. Ibu ini Betul. nangis terus, jadi Kak kita tuh mau nulis teh ngedengar Iya, televisi gitu. betul. Seperti itu, Bu. Terganggu mungkin Iya. ya. Jadi anak yang tidak menangis, anak yang mau menulis, begitu kira-kira Iya, ya, iya. yang membuat anak tersebut menangis itu apa itu Bu? Mungkin anak tersebut itu jadi menangis itu karena mereka Gak nyaman. gak nyaman Bu. Oh, Gak nyaman ya Bu, karena mungkin dulunya ya itu dari awalnya kan dari COVID itu Iya. belajar daring, jadi kan segala sesuatu dibantu oleh orang tuanya. Sekarang Iya. ketika tatap muka kan harus Jauh. ini jauhan dari orang tuanya. Betul. Nah itu kan anak itu belum bisa beradaptasi mungkin Bu ya Iya, dari sehingga anak itu teman-temannya. menangis. Nah, Iya. ya seperti itu Bu. betul. Jadi anak tersebut jauh dari orang tua karena kebiasaannya tadi mungkin Iya. ya. Dari ketika kita sedang COVID sehingga anak tersebut jauh dari orang tuanya itu belum terbiasa mungkin Iya. ya sehingga menangis. Iya. Kemudian mengganggu dan belum beres menulisnya, begitu mungkin ya Bu ya. Iya. Anak itu tidak nyaman di kelas juga, begitu. Iya seperti itu Bu. Coba Bu Desi, saya kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa nyaman jauh dari orang tuanya, kemudian bisa menulis dengan lancar, bagaimana? Yang mungkin ya Bu ya untuk sekarang ini yang akan saya lakukan Ya. yang lebih mudah dulu, saya ingin anak tersebut biar anak tersebut menjadi mandiri, yaitu saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan seperti itu agar anak tersebut merasa memiliki kelas tersebut Iya. seperti itu Bu. Oh. Jadi merasa ini kelas saya, ini dunia saya, ini tempat saya. Ya, sehingga dia mungkin jauh dari orang tuanya juga nyaman Iya, ya, seperti betah itu. di kelas. Iya Oh, Bu, seperti itu. Bagus sekali tuh Bu tuh. Jadi nanti Ibu akan menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang nyaman, kemudian menyenangkan, lingkungan belajar yang aman itu kira-kira yang seperti apa itu Bu Desi? Untuk sekarang ini ya yang mungkin akan pertama saya lakukan itu yaitu menyeting kelas Bu ya. Ya saya ingin menyeting kelas agar anak tersebut menjadi nyaman. Proses terusan saya ingin memberikan pembelajaran Oh, edukatif iya. ya, permainan-permainan yang edukatif sehingga kan muncul dari anak tersebut ada rasa ingin bisa Iya. dirinya terusan seperti atau dengan ini selain itu memajang hasil karya-karya mereka. Supaya mereka bangga gitu Iya, ya. seperti itu juga. Mereka Kalau bisa- dipajang, mereka kan ada rasa bangga. Oh Oh, iya, iya. saya hasil saya dipajang kan melihat teman-temannya dipajang, anak itu tidak dipajang, mungkin dia kan ini tapi Iya, jadi senang. nangis tadi Biar ya. ada motivasi Iya, juga betul. buat dia untuk mau membereskan pekerjaannya. Betul, betul sekali Bu Desi. Sangat menarik sekali. Jadi nanti Ibu akan menghias kelas mungkin Iya, ya tadi itu. sesuai dengan minat anak tersebut. Kemudian akan memajang Iya. apa hasil karya mereka sehingga akan menimbulkan motivasi untuk mereka. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, baik Bu Desi, tadi yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan serta teman-temannya yang menyenangkan juga untuk menjadikan anak tersebut akrab dengan guru
dan temannya itu nanti apa yang akan Ibu laksanakan? Yang akan saya lakukan yaitu untuk pembelajaran ya Bu ya, saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Ya PSE itu ya, saya ingin mengintegrasikannya kepada semuanya, khususnya anak tersebut. Jadi menimbulkan rasa kesadaran diri terhadap anaknya tersebut. Oh, saya itu sadar bahwa saya itu harus mandiri. Terus selain itu juga kesadaran sosialnya. Kesadaran akan beradaptasi dengan bahwa hidup itu harus bersosial, beradaptasi dengan teman-temannya. Mungkin itu yang akan pertama saya lakukan, yaitu mengintegrasikan, mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Seperti itu. Baik Bu, jadi nanti Ibu akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian nanti juga akan menciptakan iklim yang positif tadi ya Bu ya. Kalau begitu Bu Desi, kira-kira langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan PSE tersebut? Yang akan pertama saya lakukan yaitu saya akan membuat papan emosi Bu tentang melakukan itu kesehariannya, gimana rasa misalkan lagi kesal, lagi senang dengan papan emosi itu. Lalu saya akan melakukan restitusi ketika anak nggak ini, jadi lebih dekat lagi sama anak. Ya, lalu saya akan mengintegrasikan pembelajaran PSR tersebut ya Bu ya, akan mencoba memberikan penguatan budaya positif juga ya Bu ya. Jadi positif di sekolah itu seperti apa, budaya positif yang itu agar anak tersebut tumbuh motivasinya menjadi percaya diri dan mandiri seperti itu. Baik Bu Desi, saya kira itu sangat menantang sekali, di mana Ibu akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional itu, kemudian budaya positif, melakukan restitusi juga, kemudian akan melakukan penguatan sosial tadi juga ya itu ya Bu ya, begitu ya? Iya. Nah Bu Desi, kalau boleh saya rangkum nih untuk percakapan kita hari ini. Yang pertama, tadi Bu Desi akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, lingkungan belajar yang aman, kemudian menyediakan permainan yang edukatif tadi ya. Kemudian yang kedua itu Bu Desi akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, kemudian dengan cara tadi membuat papan emosi, betul ya Bu Desi ya? Iya betul Bu. Di antara beberapa hal tersebut nih Bu, kira-kira menurut Ibu mana yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu, jadi yang kira-kira bisa langsung diimplementasikan? Mungkin ya Bu ya, yang paling pertama yang akan saya lakukan itu menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman, terlebih mudah ya Bu ya. Lalu memberikan ice breaking seperti itu, permainan menyenangkan ya Bu ya. Kan menyenangkan, jadi kan anak yang tadinya udah loyo melihat itu, jadi si anak tersebut juga lebih semangat. Jadi yang lainnya tetap semangat, anak tersebut juga lebih semangat untuk menjadi mandiri. Terus lalu memajang hasil karya mereka agar anak tersebut merasa bangga. Ada kebanggaan kan biasa kalau anak kalau ini bagus kita pajangnya, jadi ada kebanggaan tersendiri gitu, seperti itu. Betul sekali itu Bu. Sangat setuju sekali Bu. Jadi langkah pertama yang akan Ibu lakukan adalah membuat pembelajaran yang menyenangkan, sehingga dengan menyenangkan mungkin si anak akan lebih semangat pergi ke sekolah, begitu ya Bu ya. Nah Bu Desi, sekarang saya ingin Ibu menceritakan menghias kelas tadi itu, menghias kelas supaya anak bisa betah mungkin ya Pak. Itu bagaimana caranya? Coba saya ingin menghias kelas sesuai dengan kebutuhan anak, jadi tidak asal gitu ya. Ya, sesuai kebutuhan anaknya seperti apa, pembelajaran yang akan dilakukan itu membutuhkan yang dipelajari itu kemudian itu seperti apa aja yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Jadi tidak asal. Ya, tidak asal. Misalkan seperti di kelas kami kan ada pembelajaran tentang energi. Nah, contoh-contohnya seperti itu, transportasi. Jadi dipajang biar mereka kita akan belajar ini, jadi merasa tergugah lebih gitu. Betul. Jadi Ibu sudah mengamati tadi
sesuai dengan itu Iya. ya, profil dan minat. Iya, sesuai dengan profil dan minat gitu Iya. tadi. Jadi ibu sudah mengamati profil belajar siswa, minatnya siswa apa, mungkin ya tadi dengan cara menghiasnya misalkan siswa minatnya di apa, Iya. sehingga disediakan gitu, Iya, atau seperti itu. disiapkan gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Des, dalam menghias kelas apakah ada yang akan membantu ibu atau ibu bisa melakukan sendiri? Tentunya ya Bu ya, dalam menghias kelas ini kan lomba hias susah juga ya. Saya juga mungkin akan memerlukan bantuan orang lain. Misalkan saya juga pertama mungkin yang akan saya lakukan yaitu berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah. Jadi kami akan melaksanakan, misalnya saya akan melaksanakan menghias kelas tapi sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa tersebut. Lalu sesudah ada kelas itu berkolaborasi juga mungkin dengan pihak orang tua. Melibatkan Ya. mereka gitu, melibatkan Ya. anak-anak itu Lalu sendiri. anak-anak tersendiri juga dilibatkan, Iya. mereka diajak, ayo kita menghias kelas seperti apa, mengikuti kelas kita itu seperti apa agar suasana di kelas itu menjadi aman, nyaman dan menyenangkan sehingga yang tadinya anak tidak mau harus ditungguin menjadi mandiri, timbullah dari hatinya untuk belajar mandiri. Jadi dalam tadi merencanakan pembelajaran di kelas, ibu akan melibatkan orang tua, tadi anak-anak juga dilibatkan, ya kemudian stakeholder juga mungkin ya tadi Ya, Bu. Bu Desi. Nah pada detik ini atau dalam percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang kita dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan ini yaitu saya merasa ini ya Bu, pertama ya saya merasa lega ya udah cerita sama ibu, sebenarnya saya mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan yang dalam hati saya itu. Apa yang didapatkan dari saya itu yaitu hari percakapan kita hari ini saya harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan. Yang di dalamnya ada permainan edukatif juga, ada menghias kelas juga, yaitu membaca karya siswa dan pengimplementasian pembelajaran sosial emosional tentang kesadaran diri dan kesadaran sosial itu yang mungkin yang akan lebih utamanya. Iya. Nah kira-kira kapan itu akan ibu laksanakan? Ya secepatnya mungkin ya Bu ya, karena kalau dilama-lama nanti kan lama-lama lagi. Nah jadi kalau secepatnya mungkin ya minggu Senin depan mungkin saya akan melakukannya bersama anak-anak. Saya akan besok saya akan kolaborasi terlebih dahulu. Lalu kalau udah ada ini lalu kesepakatan, lalu kami hari Seninnya langsung biar anak-anak merasa nyaman lah gitu ketika belajar, ketika orang tua sudah tidak ada mulai merasa nyaman. Baik Bu Desi, saya sangat antusias sekali nih dengan ide yang akan Ibu Desi terapkan. Saya jadi menunggu apa nanti hasil yang telah Ibu terapkan. Baik Bu Desi, rupanya mungkin begitu saja. Ya, terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya tentang permasalahan yang saya hadapi. Semoga Ibu tidak bosan mendengar curhat saya kembali ya Bu ya. Iya, baik, nanti kita akan ngobrol lagi tentang hasil yang telah Ibu dapatkan ya Bu ya. Iya Bu, Iya. sama-sama. Terima kasih Terima Bu kasih ya. juga Ibu Desi sudah mau berbagi dengan saya sehingga saya juga menambah pengalaman. Ya, sama-sama Bu Lina. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk mendengarkan cerita saya, curhat saya. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Desi. Baiklah, barusan saya akan sedikit mengamati hasil dari antara percakapan Bu Lina dan Bu Desi. Bu Lina sebagai coach dan Bu Desi sebagai coach. Di sini Bu Lina telah menyampaikan tujuan dari coaching itu sendiri, di mana di sini Bu Desi sudah terbuka. Iya, betul. Dan kita mencari solusinya, ya. Yang kedua di sini dalam memberikan pertanyaan umpan balik, bagaimana kita identifikasi potensi coaching di sini Bu Lina sudah memberikan potensi-potensi kepada coaching, memunculkan alternatif apa, solusi apa yang akan didapat sehingga di sini si coaching sendiri bisa menyelesaikan masalahnya. Itu pun dengan suara dan nada yang sangat bagus sekali. Jadi si coaching di sini mudah memahaminya. Terus di sini ada pun rencana aksi yang tadi
disampaikan. Nah, di sini di mana coach ingin menyampaikan dengan baik bagaimana nih tujuan dari permasalahan yang dihadapi si coach itu sendiri ya di sini, sehingga di sini kita memberikan solusi. Nah, ada pencerahan juga terhadap si coach itu sendiri ya. Di sini tanggung jawab di sini pun Bu Lina sebagai coach di sini sudah bertanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik, menggali kompetensi apa yang akan diberikan ya kan di sini juga, sehingga coaching komitmen dengan apa yang akan dijalankan ya Bu ya. Nah, sehingga kita butuh rencana aksinya kapan. Tadi coaching sudah merencanakan rencana aksinya, ternyata nanti akan dilaksanakan secepatnya itu harus. Mungkin itu Bu. Iya. Apa pengamatan dari saya. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.